Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini sudah lengkap, namun hati masih gelisah? Itulah yang dialami seorang pemuda Persia, anak seorang terpandang, yang rela meninggalkan harta, keluarga, dan tanah kelahirannya demi mencari satu hal yang tak ternilai, kebenaran. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang seorang pencari Tuhan sejati. Dari tepian sungai Eufrat, melewati gurun tandus dan perbudakan, hingga bertemu Nabi terakhir, Muhammad SAW. Inilah kisah Salman Al-Farisi, sang pengelana yang doanya dijawab Allah di tempat dan waktu yang tepat. Tahun sekitar 600 Masehi. Tempat, desa kecil di tepian sungai Eufrat, wilayah Kekaisaran Persia, sekarang Iran. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti tepian sungai Eufrat. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya mentari yang baru terbit. Di kejauhan, terlihat seorang pemuda-muda tinggi berkulit cerah, matanya tajam namun lembut, mengenakan pakaian dari kain halus. Dialah Salman bin Islam, nama yang kelak diberikan setelah ia menemukan kebenaran. Namun saat itu, ia dikenal sebagai Mabuh bin Budakshan, putra seorang kepala desa yang disegani. Hidupnya berkecukupan, dipenuhi fasilitas dan dilingkupi penghormatan. Ayahnya adalah seorang penganut Majusi yang taat, pemeluk agama penyembah api. Sejak kecil, Salman sudah dididik untuk menjaga api suci di kuil. Bagi mereka, api adalah lambang cahaya dan keabadian. Tetapi di hati Salman, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Jika api adalah Tuhan, mengapa ia bisa padam hanya dengan tiupan angin? Jika ia memberi kehidupan, mengapa ia membutuhkan kayu untuk tetap hidup? Pertanyaan itu ia simpan rapat, karena di kampungnya mempertanyakan keyakinan adalah dosa besar. Suatu pagi, ayahnya meminta Salman pergi ke ladang. Perjalanan yang seharusnya singkat menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah segalanya. Di tengah jalan, ia mendengar suara lantunan doa dan nyanyian yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia mengikuti suara itu dan sampai di sebuah bangunan sederhana, gereja kecil milik komunitas Nasrani. Ia berdiri di ambang pintu, melihat orang-orang berlutut, memejamkan mata, berdoa dengan air mata yang mengalir. Salman tak mengerti bahasa mereka, namun hatinya bergetar hebat. Ini terasa berbeda. Mereka tidak menyembah api, tidak pula patung. Mereka menyembah Tuhan yang tak terlihat, tapi terasa dekat. Sejak hari itu, hatinya mulai condong pada ajaran yang ia lihat. Beberapa minggu kemudian, Salman memberanikan diri bertanya pada para pendeta di gereja itu. Ia ingin tahu siapa Tuhan yang mereka sembah dan ajaran apa yang mereka anut. Para pendeta menjelaskan tentang Nabi Isa, tentang Injil, dan tentang Tuhan yang Esa. Salman merasakan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, ayahnya mengetahui perubahan ini. Ia marah, mengurung Salman, dan berusaha memutus semua hubungannya dengan gereja itu. Tapi, api pencarian di hati Salman sudah menyala. Suatu malam, ia melarikan diri, meninggalkan rumah, keluarga, dan semua kenyamanan hidupnya. Salman pergi ke daerah Mosul dan berguru pada seorang pendeta yang dikenal saleh. Namun, sebelum pendeta itu wafat, ia berpesan, "Pergilah ke Nasibin. Di sana ada seorang guru yang akan membimbingmu." Salman pun pergi ke Nasibin, berguru lagi. Setiap kali gurunya wafat,
ia diarahkan ke guru lain, hingga akhirnya ia sampai di Amuriyah, wilayah Romawi Timur. Di sana, ia bertemu pendeta tua yang benar-benar ia hormati. Tapi di akhir hayatnya, pendeta itu berkata, "Wahai Salman, aku tidak tahu lagi siapa yang memegang ajaran Isa yang benar. Tapi telah dekat masanya muncul seorang nabi terakhir, membawa agama Ibrahim di tanah Arab. Ia tidak makan sedekah, tetapi menerima hadiah. Di punggungnya ada tanda kenabian. Pergilah jika kau mampu." Dengan sisa harta yang ia miliki, Salman berangkat menuju tanah Arab. Namun di tengah perjalanan, ia ditipu oleh sekelompok pedagang Arab Badui. Alih-alih membawanya ke tanah yang dijanjikan, mereka menjualnya sebagai budak. Salman berpindah-pindah majikan hingga akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi di Madinah. Ia bekerja keras di kebun kurma. Namun di hati kecilnya, ia bersyukur. Ia merasa semakin dekat dengan takdirnya sebagai utusan Allah. Salman teringat ciri-ciri yang diberikan gurunya. Ia menguji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 hal. Ia membawa sedekah. Nabi menolaknya. Keesokan harinya, ia membawa hadiah. Nabi menerimanya. Salman diam-diam mengintip punggung Nabi dan melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya. Air matanya pecah. Ia memeluk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak hari itu, ia menjadi sahabat yang setia, ikut dalam perang Khandaq, dan memberi ide menggali parit yang menyelamatkan Madinah dari serangan Quraisy. Bertahun-tahun kemudian, Salman duduk di tepi sumur di Madinah. Menatap pantulan wajahnya di air, ia tersenyum. Dari tepi sungai Yufrat hingga ke sisi Rasulullah, betapa panjang jalan yang harus kutempuh untuk menemukan kebenaran. Salman wafat di Madain, Irak pada tahun 656 Masehi. Sebagai gubernur, namun tetap hidup sederhana. Namanya tercatat di langit sebagai pencari kebenaran yang tak pernah menyerah. Dan di bumi sebagai teladan bagi mereka yang berani meninggalkan segalanya demi Tuhan. Sahabat sekalian, perjalanan Salman Al-Farisi mengajarkan kita bahwa kebenaran seringkali menuntut pengorbanan besar. Namun, ketika hati tulus mencari Allah, setiap langkah akan dibimbingnya, meski melalui jalan yang panjang dan penuh ujian. Jika kisah ini memberi manfaat dan menguatkan iman kita, mari terus sebarkan cahaya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah penuh hikmah. Karena satu cerita bisa menjadi sebab hidayah bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga Allah selalu menjaga kita di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.